Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Hidayatul Khair Ustazah Hajah Nyai Juhariah SPDI. Yang terhormat Ibu Pimpinan Pondok Pesantren Rumah Quran Hidayatul Khair Ustazah Silmi Hayatul Masruroh SPDI. Juga rekan-rekan ustazah dan asatidz yang walaupun tidak bisa hadir, juga asatidzah Pondok Pesantren Rumah Quran Hidayatul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah beri keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan keluarganya. Baiklah, untuk duduknya kami di sini dalam rangka acara halal bihalal dan penyambutan santri baru Pondok Pesantren Rumah Quran Hidayatul Khair tahun ajaran 2021-2022 Masehi atau 1442 sampai 1443 Hijriah. Untuk susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Sambutan, 4. Doa, 5. Penutup. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan diberkahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh santriwati Pondok Pesantren Rumah Quran Hidayatul Khair kepada Siti Fatimah dari Pelabuhan Ratu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal maun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Siti Fatimah dari Pelabuhan Ratu. Sebelumnya marilah kita membacakan shalawat terlebih dahulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua Yayasan Hidayatul Khair kepada Ibu Hajah Nyai Juharia SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu sabiluna wal mahabbatu si'aduna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridullahi bil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini, malam Kamis ya, malam Kamis bertepatan tanggal 2 ini ataupun tanggal 20 kan bisa 20 Syawal ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai generasi muda, generasi penerus untuk mencari yang terutama mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kalian semua nanti dijadikan istri-istri atau wanita-wanita yang salehah, yang wanita yang handal, wanita yang bisa membawa ilmu ibadah untuk kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan bisa mensyiarkan agama Allah, bisa menjadi generasi yang Qur'ani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam serta salam adalah kita sama-sama dipacurahkan kepada baginda kita, kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya, sahabatnya, masuk Pak. Hari ini saat terjadinya amin ya Allah ya Rabbal. Yang dicintai, dikasihi, disayangi, berikut ini alhamdulillah pimpinan pondok pesantren Al-Quran ataupun Darul Hikam Ustazah Silmi Hadi Maslihat sebagai alhamdulillah. Juga pertemuan kedua yang mengelola roda pondok pesantren Darul Hikam Ustazah Sipa juga SPDI juga alhamdulillah. Tak lupa juga ya para asatidah alhamdulillah datang Bapak Andiana Ibu Ustazah Caca bola dari pondok pesantren Aktivian, pimpinan Bapak Kiai Haji Ibrahim Hamaya, adik kelas ini. Ya, alhamdulillah, muridnya sudah bisa mengabdikan dirinya di pondok pesantren Al-Quran atau di Al-Quran itu. Walaupun usianya masih muda, tapi alhamdulillah dia hafalannya sudah 30 juz. Amin, sudah selesai 30 juz. Karena ngaji di sini, ngajar di sini. Mengamalkan ilmunya, ilmu yang bermanfaat insya Allah akan mengalir terus ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kesehatan. Juga Ustazah Rofiqoh dari Selawi. Ya, asli Selawi. Ustazah aslinya Sukabumi, alhamdulillah. Sudah bisa bergabung dengan yayasan itu. Rofiqoh alhamdulillah. Masih muda-muda alhamdulillah ya. Juga tak lupa Ustazah Khalifah sesuai ya. Oh si Khalifah dari Bogor. Ini lulusan dari tafsir. Pertama di Afrika, kemudian dia dari tafsir. Ya, dulu Bogor juga. Alhamdulillah sudah dapat kerjasama dengan pondok pesantren Al-Quran ini. Juga tak lupa kepada Ustadz Adriana
silakan. Mangga. Waalaikumsalam. Sami-sami. Ya alhamdulillah. Paling ganteng di sini. Saya gak ada laki-laki. Alhamdulillah ya. Selamat datang. Alhamdulillah. Kalau lupa kepada anak-anakku semuanya, kalau di sini udah jadi anakku semuanya ya. Walaupun aslinya dua, ini Ustazah Sylvia, tapi kalian pun anakku. Kalau udah di Tuban aku pasti anakku semua. Ya, mudah-mudahan kalian jadi generasi Quran dan dapat mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Amin. Yang dari Medan, alhamdulillah. Yang dari Batam, alhamdulillah. Jadi Medan berapa orang? Cuk, ajukan tangan dari Medan. Satu dua, alhamdulillah. Baru dua, insya Allah nanti pertama. Karena masih dalam perjalanan. Yang dari Batam, ajukan tangan. Dari Batam, satu dua, tidak apa-apa. Karena memang Allah menciptakan manusia dengan pasang-pasang. Ada wanita, ada laki-laki. Ya, ada bumi, ada langit. Ada manis, ada pahit. Ada suka dan tidak. Ada gembira juga, iya kan? Bener kan? Nah, dari Batam ada dua. Dari Medan ada dua. Dari Lombok masih di perjalanan. Ya, ada yang masih sakit ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakit. Amin. Kemudian dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Alhamdulillah. Wakil. Gak apa-apa nanti ada ketemunya. Dari Banten, alhamdulillah ada. Umi absen dulu ya. Dari Cikarang. Dari Karawang, alhamdulillah. Satu juga dari apa? Dari Kebumen, alhamdulillah. Dari Cilengsi, balik terbanyak, alhamdulillah. Memang begitu, terbanyak ya. Jadi berdoa semua insya Allah, mungkin besok bisa hadir semuanya. Alhamdulillah. Ada lagi dari mana yang mau disebut? Lampung. Oh iya, Lampung mana Lampung? Ya, Santi baru alhamdulillah ya. Insya Allah betah di sini. Udah dari mana lagi? Udah ya. Medan, Batam, Lampung, Kebumen, Karawang, Cikarang, Banten, Medan, apa lagi? Cilengsi. Oh, Pelabuhan Ratu. Maaf ya. Alhamdulillah ada komplit ya di sini. Alhamdulillah. Demi cintanya kepada Al-Quran, demi ilmu Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah Tuhan bagi kita semua. Harus dijaga, harus benar-benar karena Al-Quran Tuhan bagi kita semua. Ya, insya Allah kalian nanti bila mana nanti sudah selesai di sini, kalian dapat mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing dan insya Allah bisa membuka pondok Al-Quran. Amin. Dan di sini memang walaupun baru beberapa bulan, hampir 1 tahun ya. Dulu memang udah ada santri cuma kalau dulu santrinya tidak dikhususkan untuk hafalan Quran. Waktu amal masih ada kurang lebih sekitar ada berapa ya? Bekal putih itu ada 65-an ya. Belum begini dulu. Bekal putih itu dulu. Setelah itu kemudian alhamdulillah ya bisa bertemu, kita datang, selamat datang untuk santri baru. Semoga kalian di sini terasa dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal apa ya, banyak sebetulnya yang harus dikatakan.
berjuang untuk mendapatkan ilmu. Karena di sini bukan hanya untuk hafal Quran saja, tetapi etika, akhlak yang harus kita utamakan. Di sini gerakan akhlak terhadap ustaz para asep itu atau tidak. Akhlak terhadap mereka, akhlak terhadap pimpinan itu yang harus kita jaga. Ya, percuma kalau kita menghafal Quran tetapi kita songong. Apa itu songong? Ada song sesudahnya. Ya. Yang pendek nanti enggak apa-apa deh, nanti ada di terjemahan di sini. Nanti tanya apa sih tadi Umi bicara gitu? Ya nanti. Yang kalian lama-lama nanti ngerti ya, insya Allah. Udah Umi menceritakan beberapa setiap pelajaran setiap hadis al-Qur'an ya, bahwa kita itu harus terutama akhlak. Akhlak yang harus kita utamakan. Dari segi pembicaraan, dari segi kelakuan, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu ya. Kita harus bisa membedakan terhadap yang lebih besar, terhadap yang bawahan kita yang lebih kecil. Ya, itu. Nah baik, anakku sekalian yang Umi sayangi, yang membawakan ke Ustadz Andriana nanti akan memberikan sambutan yang akan memberikan Ustadz insya Allah nanti Pak Ustadz nanti akan memperkenalkan diri ya, pelajaran apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz sama Ustadz-Ustadz yang lainnya. Sebetulnya Yayasan Hidayatul Khair ini berdiri dari tahun 1999. Udah lama Pak? Ya udah lama. Kalau dulu kurang lebih itu sendiri deh. Udah lama 1999. Lama ya. Dulu belum begini. Kalau belajar itu dulu tiarap. Yang gua dimulainya. Sekarang alhamdulillah urusan dari Hidayatul Khair masing-masing sudah mempunyai lembaga tersebut. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat informasi dari Yayasan Hidayatul Khair. Kemudian dulu hanya berbentuk madrasah diniyah ataupun PTK atau sekarang pun masih ada diniyah takmiyah awaliyah alhamdulillah ada. Nah lebih sampingnya sekitar 6 bulan kurang lebih. 6 bulan kurang lebih. Santri kalongnya alhamdulillah sudah masih tetap kurang lebih ada 20-an. Santri kalong apa sih ini santri kalong? Santri kalong itu santri yang tidak tetap di sini. Mereka ngaji, mereka belajar di sini, baik Quran maupun kitab, tetap belajar di sini tetapi pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka itu ada di sekitar kampung Cilumpur, jadi tidak mondok di sini. Nah kalau kalian alhamdulillah bisa mondok di sini. Ya. Kemudian di sini bukan hanya madrasah dan pondok pesantren saja, tetapi ada juga Darul Aitam. Nah, kami dari Pak Ustadz ataupun dari teman-teman ada anak yatim, silahkan masuk ke sini. Tapi untuk sekarang ini, untuk sementara hanya putri saja, belum ada untuk putranya. Yang punya teman ataupun saudara atau siapa yang anak yatim, ya silahkan untuk masuknya ke Darul Aitam Rumah Quran itu. Silakan. Itu kemudian ada juga yang formalnya juga yaitu taman kanak-kanak. Dari mulai tahun kanak-kanak ada saya kemudian pondok pesantren dan juga Darul Aitam, kemudian ada majelis taklimnya, pengajian bapak-bapaknya juga, kemudian ada pengajian kaum ibunya setiap satu ya gitu. Jadi kalian hanya itu saja ini menceritakan menerangkan tentang apa saja sih visi yang ada di Yayasan Hidayatul Khair ya, didirikan pada tahun 1999 tanggal 8
puasa tanda-tandanya ya. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang untuk siar agama Allah, untuk pemenangan agama Islam yang sekarang ya. Kita mohon pada Allah semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ada yang bertanya, itu bagaimana makannya? Tenang aja, makannya kita siapin ya. Sehari berapa kali? Oh gitu, sehari 3 kali katanya nak. Ya kalau tapi 3 kali. Sama apa sih? Kalau hidup di pesantren mah nggak usah yang mewah-mewah ya. Apalagi di pesantren itu bukan dapat ilmunya. Kalau kami dulu di sana alhamdulillah seperti itu. Lewat pondok pesantren Umi dari desa Suku menuju Sukabumi tahun 1987 keluar dari sana. Kamu udah lahir belum? Belum. Belum lahir, Umi belum keluar dari pondok tahun 1987. Kalian belum lahir semua ya? Iya, alhamdulillah ya. Begitu kemudian berjuang setelah makan ini Nabi Pahim dan yayasan itu Bapak Nabi Pahim masih ada. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan dan umur ada dan juga pahalanya mengalir untuk keluarga besar yayasan itu. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau bertanya silakan nanti bertanya saja ya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti ada perkenalan dari Lampung, kemudian dari ada perkenalan nanti Cilengsi ya, nanti ada perkenalan. Yang udah lama mau perkenalan juga nggak apa-apa, silakan perkenalannya. Nanti mungkin ini ada yang masih di perjalanan dari Medan, masih di perjalanan yang akan tarikan. Insya Allah kita doakan semoga yang masih di perjalanan semoga Allah berikan keselamatan. Kami dilancarkan jalannya, dipermudah perjalanan. Amin. Yaitu bulan Syawal Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Rumah Quran Hayatul Khair, Ustazah Silmi Hayatul Masrurah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ibu Kurikulum dan minta izin pada Ibu Ketua Yayasan Hidayatul Khair. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah tidak banyak berbicara. Ibu cuma mau memberikan atau mengasih tahu bahwa kita memiliki moto ya. Di sini kita memiliki moto. Apa moto kita? Ada yang tahu moto kita apa? Moto kita ada di hadis riwayat Bukhari. Semuanya pasti sudah tahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya.
ya, moto semuanya, pasti moto semuanya kembali ke situ. Terus visinya, apa visi kita di sini di Rumah Quran Hidayatul Hadirin? Ada yang tahu belum? Visinya, visinya, visi misinya? Visinya adalah mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah, cinta Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, mudah-mudahan kita bisa aplikasikannya ya. Misinya yaitu yang pertama ada dua di sini. Misinya yang pertama yaitu menumbuhkan kebiasaan baca dan menghafal Al-Quran sejak dini serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya mencetak generasi yang cinta bersedekah sepanjang hidup. Kita nggak boleh pelit ya. Kita diajarkan sering bersedekah karena dengan sedekah kita bisa apa ya? Bisa apa? Umur kita bisa lebih panjang. Ya. Kita buktikan suara kok panjang nomornya. Ya. Intinya mah salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ya kita dengan cara memberi dan bersedekah. Terus lagi di sini di Rumah Quran ini ada beberapa ustazah yang sudah Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya ada berapa ya? Satu, dua, lima ya. Untuk pengajarnya ada 6. Ada 6, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Oh, ada satu yang 7. Untuk ustazahnya ada 7, ada ustazah Siti Khalifah, ustazah Taufiqo, ada ustazah Tasya Fauzia, dan ustaznya ada Ustaz Andri, ada Ustaz Asep, Ustaz Dedi, udah ya. Dan ustaznya satu lagi ustazah Sadia, insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami. Untuk programnya di sini kita ada beberapa program, diantaranya yaitu yang pertama halaqah ziyadah, murojaah harian, murojaah mingguan, bahasa Arab, kitab, tafsir, qiraah dan terjemahan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat menjalani program ini dengan secara baik-baik. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu pimpinan Pesantren Quran Hidayatul Hadirin. Untuk sambutan yang ketiga yaitu perwakilan dari asatid atau ustazah pada Pesantren Quran Hidayatul Hadirin kepada Al-Ustaz Andriana SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-mukarram Ketua Yayasan Hidayatul Khair, Ibu Ustazah, saya nggak mau panggil nama, Umi aja.
Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Silmi SPDI, Ibu Ustazah Siva atau Teh Siva, saya biasa manggilnya SPDI, Ustazah Caca yang sekarang merasa udah 5 watt matanya. Oh gitu. Ustazah Opi dan Ustazah Ipe, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmah wal maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. At-tullab atau at-talibat fi hadzal ma'had insyaallah taala nahnu min ahli sa'adah fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar, sama hanya saja Ustadz ingin menasehati diri sendiri, khususnya umumnya untuk santriwati yang ada di Ma'had atau pondok pesantren Hidayatul Khair ini. Kita datang ke tempat ini tujuannya untuk apa? Santriwati yang jawab. Untuk santriwati untuk apa? Untuk belajar atau talab ilmu. Ya, kenapa? Karena talab ilmu itu hukmuhu wajibun, hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan hadisnya menggunakan kalimat fardhatun. Ya, itu wajan fa'ilatun, bermakna banget. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Aku makan dulu aja. Hukumnya adalah sangat wajib ala kulli muslimin ing atase kaum muslimin atau kepada umat muslim laki-laki. Ustaz, berarti kita perempuan gak wajib untuk talab ilmu? Nggak seperti itu, ya. Jadi kalau lafaznya ala muslimin doang itu hadisnya sahih, benar-benar mutlak dari kanjeng Nabi. Kemudian ditambah sama sahabat kalimat muslim. Artinya semua insan yang hidup di atas muka bumi ini wajib untuk belajar. Belajar apa? Al-Imam Bajuri mengatakan di dalam kitabnya al-ilmul hal, yaitu ilmul hal. Ma huwa ilmul hal? Apa itu ilmul hal? Katsirun, banyak. Salah satunya adalah ilmu Quran, ilmu hadis, wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Artinya apa? Di sini tempatnya insya Allah salah satu di antara pondok-pondok yang ada di Cilengsi. Insya Allah kita tidak ada niat bersaing dan kita jalan bersama-sama, entah dengan pondok pesantren yang ada di depan kita, Yomia Koposali, di depan Legenda, Anur Aliyah, semuanya kita jalan bareng-bareng karena tujuan kita adalah benar-benar syiar. Tadi kata Umi, untuk senantiasa li'a'la'i kalimatillah, untuk senantiasa terus menghidupkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di samping memang keadaan kondisi negara yang tadi disinggung sama Umi sedang carut-marut, kita tetap fokus istiqomah talab ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan talab ilmu tersebut sesuatu mara bahaya yang Allah akan turunkan Allah tahan, ya. Kenapa? Sedih memang di tahun ini. Di samping takdiran perasaan para kamari, ini takdiran yang baik, takdir sederhana, ya kan? Nah, Ustaz bukan ingin membahas tentang ikhtilaf takdirnya, perbedaan takdirnya. Ada yang mengatakan bid'ah, jangan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang mengatakan mangga. Ya karena kamari oge Umi kemarin itu Andri sampai datang ke tempat guru. Pertama datang ke Ciguda. Makna wa kabiru, maknanya apa Ustaz? Kata guru yang di Ciguda, takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih penasaran? Datang ke Kelapa Nunggal, ke pondok pesantren. Wa kabiru ma'nahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enggak pakai la ilaha illallah. Fahadhihi bid'atun. Guru yang di pondok.
lulusan Tanah Baru Bogor, yang di Cipuda lulusan Tasikmalaya. Masih penasaran? Ini ada perbedaan. Guru yang pertama lulusan Tasik, kitabnya udah bagus, pakai lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Lari ke pondok pesantren Kelapa Nunggal, mangga asal tahlilnya dihilangkan. Nelpon dosen yang ngajarin antri hadis di S1, pakai Idul Fitri, sama kayak pendapat yang pertama. Masih penasaran? Nelpon dosen yang di Jakarta, enggak pakai yang takbiran, la ilaha illallahnya dihilangkan. Berarti 2:2. Artinya apa? Jangan dibuang salah satunya. Adab di atas ilmu, ambil keduanya. Makanya kemarin Andri takbiran dari jam 5 sampai jam 6 enggak pakai la ilaha illallah. Ambil pendapat pondok yang di Kelapa Nunggal sama yang di dosen. Yang kedua dari jam 6 sampai jam 9 pakai la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu maksudnya apa? Kok sampai kisah cerita ke situ-situ? Maksudnya ketika ada perbedaan pendapat dua guru, jangan dibuang salah satunya. Kaji terlebih dahulu dan ambil pertengahan seperti itu. Nah itu yang pertama. Artinya apa? Artinya Ustadz menasehati diri sendiri dan santriwati bahwa ilmu tidak akan didapatkan illa bihimah, kecuali dengan dua perkara di dalam kitab ila tawalibil ilm. Kitabnya di rumah. Jadi bahasanya itu di dalam kitab tersebut Umi, ilmu tidak akan diterima illa bihimah, kecuali dengan dua. Apa? Bil adab wal akhlak, dengan adab dan akhlak. Ma farqu bainahuma, apa perbedaan antara adab dan akhlak? Adab itu seperti ini. Jangan sampai kalian kitab, baik itu kitab Al-Kafi, kitab apa itu Durusulullah, kemudian di atasnya kalian simpen pena. Nah, ini adab enggak ada adab. Nah, apalagi Al-Quran dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ketika kalian punya kitab Al-Kafi yang sorok, kemudian punya kitab Durusulullah Nahu, kemudian kalian sering membawa Al-Quran karena pondok pesantren ini khusus untuk litahfidil Quran. Maka jangan sampai Quran, Al-Kafi, Durusulullah. Ada laisa min adab. Al-Quran fawqal kutub, Quran di atas pirang-pirang kitab. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz juga menasehati diri sendiri dan kalian selaku santriwati, teruslah semangat untuk tolak ilmu. Karena ini diantara nasihat daripada Imam Syafi'i dalam kitabnya Ad-Diwan Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan illa bil hamasah atau illa bil mujahadah. Terserah, kalau udah bisa belajar bahasa Arab, lafaznya mau pakai apa terserah. Ilmu tidak akan didapatkan tadi yang pertama kecuali dengan adab dan akhlak, yang kedua dengan semangat. Ya, bangun tidur jam 10, oke, tidur jam 10. Ketika tidur jam 10, maka usahakan tidur jam 10. Ketika ustazahnya bilang atau Umi bilang bangun 3:30, sekarang 3:30 atau jam 3? 3:30 ini ya. Alhamdulillah 3:30. Alhamdulillah. Mendukung. Ya. Jadi 5,5 jam. Ya, tidurnya 5,5 jam berarti ya. 11, 12, 1, 2, 3, 5. Lumayan 5,5 jam. Nah, gunakan waktu-waktu istirahat itu terus untuk mutola'ah atau murojaah, terserah ya. Terus murojaah, terus mutola'ah, hafalan-hafalan kalian terus diulang-ulang. Kemudian pelajaran nahwu sorofnya diulang-ulang, karena dengan hal tersebutlah akan menggugurkan dosa-dosa kalian hidup di atas muka bumi ini. Di dalam salah satu kitab dikatakan la tatimmu hadhil asya illa bi arba'in. Tidak dianggap sempurna seorang tolak ilmu, baik yang datangnya dari Cilengsi ke, dari Bogor ke, dari Jawa ke, dari Lampung ke, dari Banten ke, kecuali mereka mempunyai 4 perkara. Hiya, yaitu kenapa pakai hiya, nggak pakai huwa? Ntar itu di atas. Kembalinya kepada al-asya. Ma'rifatul kitabah, yaitu ma'rifatul kitabah maksudnya itu ya kita maknai rajin nulis. Walaupun kita udah hafal, oh isim isyarah ini hadza, hadihi, zalika, tilka, tulis lagi aja. Kenapa? Karena itu diantara yang diajarkan oleh para alimin ulama. Bahkan Al-Imam Nawawi
Walaupun Andri belum dapetin keterangannya, tapi ini penjelasan dari guru Umi di pondok pesantren. Maneh maca kitab teh tong sakali 2 kali, Imam Nawawi 40 kali dina satu bab ilmu. Antes mereka lihat mempelajari bab hek lulus. Kenapa? Karena ya mungkin tidak sampai 1, 2 kali, 3 kali. Pantas bab nahu sorok bageula Andri 1 tahun lieur keneh, 2 tahun lieur keneh. Karena memang itu adabnya. Kita harus dites sama Allah, mujahadah enggak, bersungguh-sungguh enggak, seperti itu. Nah, itu yang pertama, ma'rifatul kitabah, rajin nulis. Yang kedua, walughah dan bahasa. Maksudnya apa? Bahasa Arab. Ustaz baru saja mendaftarkan ke Yayasan Al-Ihsaniyah Medan. Ambil program 4 semester balaghah. Artinya apa? Ustaz gak mau bikin kecewa kalian dengan Ustaz jujur, balaghah Ustaz gak ada. Makanya baru mendaftarkan diri ke Yayasan Al-Ihsaniyah Medan ini. Doain mudah-mudahan selalu kebiayain tuh. Ya. Tapi harus yakin, kenapa dalam kitab apa yang kemarin dikaji itu di pondok. Ad-da'watun nahdiyah jilid kedua, man talabal ilma taqallaballahu birizqi. Orang yang selalu istiqomah mencari ilmu, Allah akan selalu cukupkan yang namanya rezekinya. Jadi jangan takut. Nah, itu yang kedua, ma'rifatul kitabah wa lughah. Yang ketiga, wa nahwu. Ya, jangan cuma Quran dihafalin, ya ditanya dari kal kitabul la raiba fi. Kenapa dibaca dari kal kitab bukan dari kal kitabah, bukan dari kal kitab? Kalian harus bisa jawab. Kemudian wasarfu dan sorof. Kenapa? Karena nahwu dan sorof itu diibaratkan dengan induknya pirang-pirang ilmu, seperti itu. Yang terakhir, Ustaz menasihati diri sendiri dan kalian teruslah tawadhu di hadapan siapapun. Dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin dijelaskan al-waladul adib, anak yang beradab ialah yahtarimu walidayhi wa muallimihi wa ikhwanahu al-kibar. Anak yang beradab, santri yang beradab, santriwati yang beradab, yang pertama yahtarim, ihtarama yahtarimu, menghormati walidayhi ing ibu bapane, wa muallimihi ing guru-gurune, wa ikhwanahul kibaro lan teman-temane kang leuwih kibar-kibar gede, yang lebih gede. Kemudian apa? Yang terakhir, wa yarhamu, dan dia menyayangi ikhwanahus shigor, teman-temannya yang lebih kecil. Di sini usianya beda-beda. Ada kelas 1, ada kelas 6, kelas 1 berarti Sahwa kelas 1, Inji kelas 1, kemudian ada yang SMA juga, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, Sahwa ini nih, Nabila. Ada SMA juga, MA kelas 1, ada yang kuliah juga, ada yang udah. Intinya satu, Sahwa Nabila lebih hormat kepada yang lebih besar, dan yang lebih besar pun harus bisa lebih sayang kepada yang lebih kecil. Lihat yang lebih kecil tidur yang nggak pakai bantal, yang nggak pakai bantal kasih bantalnya. Kalau ngamalin adab tadi, tapi dibalikin juga, si yang kecilnya juga harus beradab. Ketika lihat kakak kelasnya, usianya yang lebih dewasa itu lihat tidurnya nggak pakai bantal, kalian punya bantal, kasihin kalian yang nggak pakai bantal. Jadi saya asam-asam bantal lagi. Ini nggak pakai bantal dua-duanya. Oh, akhirnya betul. Akhirnya nggak pakai bantal dua-duanya itu. Jadi kan indahnya konsep adab laki-laki itu. Nah itu, ya, karena memang ini yang terjadi di problematika pendidikan di kita, yaitu loss of adab, tidak ada adab, ya. Ya, mudah-mudahan dengan tadi itu, walaupun sekarang negara sedang carut marut, Pancasila diadu-adukan dengan Al-Quran, ya kan? Ada soal kepegawai KPK lebih memilih Pancasila atau Al-Quran. Yang memilih Al-Quran tidak diterima di KPK. Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia. Pertanyaan kedua, kalian yang perempuan
apabila berbicara tentang kebangsaan, apakah mau disuruh untuk membuka jilbab? Ini pertanyaan yang ngawur, ya kan? Makanya sekarang sedang diurus di Komnas HAM. Kenapa? Ketika jawab aku nggak mau buka jilbab, maka tidak akan diterima di KPK. Tetapi ketika mereka yang aku siap buka jilbab demi kebangsaan, maka baru diterima. Ini yang sedang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita membaca Al-Quran, Allah turunkan keamanan daiman abadan hatta ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ana uhibbukum jami'an fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Andriana SPD. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Adil Fahmi. Kepadanya kami persilahkan. Ya, salawat dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, baik, diserahkan kepada Ustaz Andri. Amin ya Allah. مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تؤمننا بها من جميع الأموال والأسباب وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتكرمنا بنور الفهم وتكرمنا بنور الفهم وتوجه لنا ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم أنك أنت علام الغيوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وأولادنا ولمعلمنا ولحبائبنا وللناس أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا وإسلاما وإحسانا وعلما وفهما ومالا كثيرا طيبا مباركا بلا تعب ولا مشقة اللهم إنا نسألك كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الأجل بخير وعافية اللهم ارزقنا السعادة في الدارين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya dari sebagai MC mohon dibukakan pintu maaf apabila banyak keterlewatan waktu ya atau dan lain sebagainya. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.